Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nancy Latifatul Afidah dengan NIM 12640620160 dari kelas MKS 3B. Tujuan video kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Perilaku Islam Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Habibullah, Magister Pendidikan. Nah, pada video kali ini akan membahas mengenai nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Dan disinilah terdapat 7 subbab. Yang pertama ada pengertian nilai. Secara bahasa, nilai berarti harga. Sedangkan secara umum, nilai adalah sebuah keyakinan dasar dan fundamental yang memandu atau memotivasi sikap atau tindakan manusia. Yang kedua adalah nilai dan norma. Nilai adalah standar atau ukuran atau norma yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Sedangkan norma merupakan aturan yang dibentuk karena adanya suatu kebutuhan masyarakat akan ketertiban yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari, dan jika norma atau peraturan yang ada dilanggar, orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah berlaku. Yang ketiga adalah etika dan moral. Secara umum, perbedaan etika dan moral terletak pada standar nilai baik dan buruknya berasal. Dalam hal ini, nilai baik dan buruk pada etika berasal dari standar masyarakat yang menjadi aturan tersendiri dalam kehidupan di masyarakat. Sedangkan standar nilai baik dan buruk dalam moral lebih cenderung mengacu pada prinsip individu untuk menilai hal yang benar dan mana yang salah. Etika dapat diartikan sebagai aturan perilaku yang diakui berkaitan dengan kelas tertentu dari tindakan manusia atau kelompok maupun budaya tertentu yang ada di masyarakat. Sementara itu, moral lebih dipahami sebagai suatu prinsip atau kebiasaan yang berhubungan dengan perilaku benar atau salah. Prinsip ini terdapat dalam diri pribadi manusia, sehingga setiap orang bisa memiliki penilaian moral yang berbeda-beda. Yang keempat, pengertian sikap. Sikap adalah respon seseorang untuk menanggapi, menilai, dan bertindak terhadap objek sosial yang meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, maupun ide, dan lain sebagainya dengan hasil yang positif atau negatif. Selanjutnya adalah faktor-faktor pembentukan sikap. Menurut Azwar, terdapat 6 faktor yang mempengaruhi sikap. Di antaranya adalah 1. Pengalaman pribadi. Apa yang dialami seseorang akan membentuk dan mempengaruhi penghayatannya terhadap stimulus sosial. Oleh karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional. Yang kedua, pengaruh orang lain yang dianggap penting. Seseorang yang dianggap penting, seseorang yang diharapkan persetujuannya bagi gerak, tindak, dan pendapat kita, seseorang yang tidak ingin dikecewakan, atau seseorang yang berarti khusus bagi kita akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap kita terhadap sesuatu. Yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota masyarakat karena kebudayaan pula lah yang memberi corak pengalaman individu yang menjadi anggota kelompok masyarakat asuhannya. Yang keempat, media massa. Media massa membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Yang kelima, lembaga pendidikan dan lembaga agama. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya. Yang keenam, pengaruh faktor emosional. Kadang-kadang suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi, yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalian bentuk mekanisme pertahanan ego. Pengertian kepuasan kerja. Menurut Edi Sutrisno, kepuasan kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja, kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah kadar kesenangan dalam diri seseorang karyawan atau peran dan pekerjaannya dalam suatu perusahaan. Tingkat kepuasan umumnya dipengaruhi atas adanya timbal balik yang sesuai harapan. Dan poin yang terakhir
terakhir, ada faktor-faktor kepuasan kerja. Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Faktor-faktor itu sendiri dalam peranannya memberikan kepuasan kepada karyawan bergantung kepada pribadi masing-masing karyawan. Faktor-faktor yang memberikan kepuasan menurut Edi Sutrisno adalah 1. Faktor individual, meliputi umur, kesehatan, dan harapan. Yang kedua ada faktor sosial, meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerja, kebebasan berpolitik, dan berhubungan kemasyarakatan. Yang ketiga, faktor utama dalam pekerjaan, meliputi upah, pengawasan, ketentraman, kondisi kerja, dan kesempatan untuk maju. Selain itu juga penghargaan terhadap kecakapan, hubungan sosial di dalam pekerjaan, ketepatan dalam menyelesaikan konflik antar manusia, perasaan diperlakukan adil baik yang menyangkut pribadi maupun tugas. Sekian video penjelasan dari saya mengenai nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.